makin seru, aku akan membuat games, a challenge. Permainan. Nah, jadi pokoknya nanti ini namanya challenge apa tuh? Oh, setuju nggak setuju? Setuju atau nggak setuju? Dapat Nanti- hadiah gak? Enggak, makasih. Saham? Enggak. Ram. Sorry enggak. Cannot ya. Apa deh? Pokoknya nanti jawab terus kalau mau kasih tau alasannya boleh, kalau enggak ya harus juga. Ya kan? Kita mulai yuk. Yuk. Iya. Setuju atau tidak setuju? Pembagian tugas rumah tangga harus selalu setara antara suami dan istri. Setara. Jadi misalnya Setuju, oke, tapi kalau gue nyuci lu ngeringin. Kalau lo cuci kalau gue Sambungannya gitu ya? Ya misalnya harus setara. Jadi benar-benar harus kayak ditimbang gitu baik buruknya. Setuju, tapi tergantung kelakuan. Jadi kalau minggu itu dia lagi baik, ya nggak apa-apa aku bantuin. Kalau minggu itu dia lagi nggak baik, ya sok semuanya aja kerjain. Oh, berarti sebenarnya kalau pembagian di rumah gimana? Oh jadi ngorek nih. Nggak masalah. Kalau pembagian di rumah itu, sebenarnya suami aku tuh mandiri, alhamdulillah ya. Jadi dia kalau mau ngapa-ngapain, apalagi kalau dia tahu aku lagi bete, dia nggak bakal minta sama aku. Terus kalau misalnya dia tahu aku lagi baik, paling minta dibakarin roti. Udah gitu, Oh baik alhamdulillah. banget. Setuju atau tidak setuju, pasangan harus saling mengenal dan bergaul dengan teman masing-masing. Kayak friendship Ya. gitu. Iyalah wajib lah kalau menurut aku, Wajib. silaturahmi. Kan Iya saling- silaturahmi, tapi kan belum tentu harus deket banget Kalau juga kan yang enggak. kayak tiap kita hangout sama teman dia ikut, ya nggak juga, tergantung kesibukan satu. Terus biar gimana kan orang tergantung cocok-cocokan ya, kagak Betul. usah dipaksain juga. Betul. Ujung-ujungnya jemput juga nggak apa-apa. Yang Betul. penting kalau ketemu tuh saling pay respect gitu. Gua setuju. Setuju atau tidak setuju, uang suami adalah uang istri sedangkan uang istri adalah uang istri. Setuju lah. Itu mau wajib. Oke. Udah nggak perlu diperdebatkan ya itu ya. Setuju atau tidak setuju, setelah menikah suami atau istri harus mengurangi interaksi dengan teman lawan jenis. Pakai ditanya, wajib. Oh, kenyataannya? Iya memang harus diwajibkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju, pasangan harus selalu mendiskusikan setiap masalah yang muncul, sekecil apapun. Itu menurut aku harus kayak misalnya gini, kan ngomong tuh nggak masalah mengenai ngomongin kita doang gitu kan, ada ngomongin anak gitu. Jadi kayak hari-hari tuh aku Idealnya. iya pengennya ngobrol tuh apaan ya hari ini gitu, ngobrol dong gitu. Tapi kayaknya suami ibu tipenya ngobrol gitu gak sih? Enggak, Ini idealnya ya. idealnya tuh bukan berarti terjadi ya. Kadang, tapi aku adalah orang yang, jadi gini kalau aku sebener-benernya ya, Iya. asal tahu ya, dia itu cerewet banget kalau udah ngomongin kerjaan. Oke. Nya dia. Ingat ya, Oke, kerjaannya kerjaannya dia. Jadi ya dipancing dulu harus pinter-pinter istrinya Iya, ya. nah, lagi gimana gitu. Lagi gimana. Heeh. Udahnya kerjaan gue juga gak ditanya sama dia. Jadi gimana? Maksudnya biar kamu gimana gitu. Enggak ada dong. Jadi kita Alhamdulillah. semalaman Cerita- sampai ya, tidur alhamdulillah dia cerita tentang dia dan dia. Nanti abis itu cerita juga nggak? Apa Mau ditinggal cerita tidur? dia udah Oh, malam nih tidur yuk Nggak itu. masalah. Semuanya kan ada kekurangan dan kelebihan. Iya, ya. ada kurang ada kelebihan. Setuju atau tidak setuju, pengasuhan anak harus dibagi rata antara suami dan istri? Itu aku setuju dalam hal yang kita harus pegang anak masing-masing 15-20 menit untuk anaknya. Jadi supaya anaknya tuh ngerasa secure. Ada kehadiran gitu. Ada kehadiran, jadi satu orang pegang satu anak 15-20 menit. Mana 3 lah kan tuh ya. Jadi Berarti ya 1,5 jam lah ya. 1,5 jam. Enggak 45 menit. 45 menit, sendiri-sendiri nggak boleh digabung. Supaya anak tuh selalu tahu bahwa kemanapun dia pergi, dia punya bapak ibunya untuk kembali, untuk cerita apapun. Jadi nggak takut, nggak apa gitu, lebih ke situ. Jadi ratanya tuh dalam hal itulah. Rata gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya kerjain bareng lah. Misalnya kayak hari ini nggak bisa ngambil rapot, ya udah deh kamu deh gitu. Atau ya udah next time berarti aku ya gitu. Iya, Apa ada. dua-duanya harus yang kayak melulu harus dua-duanya hadir gitu. Harus kalau itu, kalau untuk anak-anak kan suka ada assembly apa harus. Nah, Tapi kalau ambil rapot, pepet-pepet, salah kepepet satu. banget harus satu. Salah satu ya. Aku aja. Ya udah pastilah kita lah. Apalagi Iya, yang bener, kena. bener. Setuju atau tidak setuju? Campur tangan keluarga besar dalam rumah tangga harus diminimalisir. Kalau ini konteksnya tergantung apa dulu. Kalau masalah yang hari-hari, terus ada yang ngasih tahu kalau keseharian harus ngapain gitu ya dari awal tuh menurut aku baiknya dua-duanya harus bijak. Udah tahu gue harus dengerin siapa atau nggak didengerin atau gimana Harus gitu. disampaikan ke pasangan atau enggak, Ya, itu kan itu- juga iya kan. ya, itu Kadang-kadang mungkin nggak maksud tapi difilter. kayak aduh si ini gini-gini jadinya kita kesel. Berantem. Padahal harusnya ngapain sih lu juga Ya. gak semuanya juga harus disampaikan Ya, gitu. Nanti semuanya. malah jadi berantem. Maksudnya itu kan cuma nyuruh misalnya kayak masalah sepele katanya sih, kata ayu, kata adik
kata adik aku masakan kamu nggak enak ya kan, nggak usah disampaikan mbak gitu kan. Nggak usah, yang kayak gitu-gitu mah nggak usah disampaikan. Tapi kalau ada masalah besar dalam Kayak gimana keluarga, tuh? Kayak gimana? ya kayak misalnya tuh gimana ya, ada air nggak? Kan tadi minta air, aku juga minta air, sorry. Nggak ada ya, oke. Jadi masalah besar tuh misalnya nih, ini kalau buat berdua nih loadnya tuh kegedean gitu. Seberat apa tuh? Kayak Berapa kilo misalnya tuh? gimana ya, ada air lagi nggak? Oh nggak ada lagi ya, nggak masalah. Gimana Ya sih? misalnya tuh kayaknya udah bingung nih dua-duanya mau nyelesainnya gimana. Masalah anak Kok bukan? ini tuh, ya Kerjaan. Atau lebih gimana? ke masalah pribadi ya. Oh, misalnya ya ibaratnya kalau udah nggak kuat. Udah nggak kuat. Heeh. Kalau menurut aku ada stagesnya. Jadi yang perlu kita tuju pertama adalah keluarga yang dituakan. Yang kita tahu bahwa dia tuh mengayomi kita. Satu. Baru kedua ke profesional atau ke ahli agama gitu. Jadi kalau menurut aku kalau punya masalah Jangan di sosmed ya. Jangan, nggak perlu lah itu. Jangan di sosmed Nggak perlu mbaknya. kalau di sosmed itu. Jangan ya mbak ya. Ntar lagi aduh ribet lah. Kalau di keluarga, kalau itu tuh menurut aku ibaratnya tuh kita kan cari jalan keluar, kan berdua udah nggak bisa. Jangan juga punya pemikiran kayak gini, enggak yang tahu rumah tangga kita tuh cuman kita. Bener, tapi nggak ada salahnya loh dengerin dari Sharing, orang yang lebih tua. Dan orang lebih tua itu kan keluarga, Iya. gitu kan. Yang nggak akan menjerumuskan Yang lah. nggak ya. akan menjerumuskan, dia akan memberikan satu gambaran yang lebih baik tentunya. Nah nanti kan kita sendiri yang nyerap, oh ya gimana baiknya. Tapi kan itu tuh bentuk kita minta tolong, yang Allah juga akan melihat, oh anak-anak ini berikhtiar ya, lagi berusaha nih untuk memperbaiki apa yang harusnya diperbaikin gitu loh. Kalau dikenggam enggak, ini kita doang yang tahu, kita udah paling ngerti. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ikhtiar lah ya. Ikhtiar gitu. Jadi maksudnya ke situ. Tapi kalau yang kayak buat daily gitu, kayak hari-hari gitu, itu istri kamu tuh harus pakai pokoknya rok tiap hari di rumah, jangan pakai celana Yang gitu. usah disampaikan ya. Gitu. Kayak gitu. Setuju atau tidak setuju pernikahan harus tetap dipertahankan bagaimanapun keadaannya demi anak-anak? Setuju tuh. Setuju. Iya. Karena tapi ini tergantung ya level keadaan rumah tangganya. Karena kalau misalnya ada rumah tangga yang ada terjadi KDRT di dalamnya, itu menurut aku benar-benar harus ditanggulangi secepat mungkin. Karena nggak bagus juga anak-anak ngeliat ada KDRT di rumah. Nanti dia ngeliat itu, Terus jadi menurut jadi Bu Ayu, walaupun dari KDRT tetap dipertahankan depan anak gitu? Enggak. Gitu. Gimana? Ya udah tetap harus dipertahankan demi anak-anak gitu, walaupun ada KDRT atau ada. Kalau KDRT yang pasti harus nyari bantuan dulu ya. Iya. Insya Allah terbantu. Tapi yang aku tahu hubungan dampak buruk untuk keluarga saat ada KDRT yaitu keselamatan jiwa kan pasti. Iya pasti. Kedua keselamatan mental, anak kecil atau anak-anak kalau ngeliat pemandangan itu dia akan melihat kekerasan itu sebagai bentuk toleransi. Oh it's okay ya kalau dalam hubungan tuh kayak kesel, gini. pukul aja. Ya, nanti takutnya dia akan berubah jadi kayak gitu. Dia akan mukul ataupun dia akan kalau dia punya hubungan dia akan terima digituin orang lain karena dulu bapak ibu gue gitu juga. Ya jadi kayak begitu itu kalau misalnya KDRT. Tapi kalau yang nggak ada unsur KDRT-nya balik lagi ke kita mentalnya kuat nggak? Kan kita sebenarnya tahu, kita sebenarnya bisa ngukur. Iya. Gue kuat kok, tabrak kalau kuat. Iya. Jadi kita juga ngaca Karena diri mau kita. karena mau selesai atau nggak selesai sebenarnya sama susahnya. Sama Iya. susahnya. Mau mulai hubungan baru dengan orang baru Iya. atau mau stay di orang yang sama. akan sama. Susahnya sama, senangnya bisa dibuat. Tapi kitanya juga Choose harus your sadar. battle, Cela. Choose your battle, jadi jangan semua diperangin Iya, gitu, jangan semua diberantemin. bukan semuanya berantemin karena semuanya itu adalah perang, sama aja lo mau ngapain aja tetap ada masalahnya Iya, gitu. makanya kitanya nih kuatnya seberapa kalau Pilih yang mana gitu. Iya. Pilih battle yang mana yang kira-kira setidaknya kayaknya kita kok bisa gitu. Dan satu yang aku pelajarin waktu itu, sebenarnya pasangan kita itu kan titipan ya, semua itu kan titipan ya. Jadi kadang-kadang kalau dianya lagi gimana banget ya itu ujian biar kita lebih sabar. Ntar ada masanya juga kita itu ujian buat dia biar dia lebih sabar, begitu Ya, aja kan gitu aja terus. Bener. Setuju. Kadang-kadang aku ngerasa tuh kadang-kadang ya terutama biasanya ya karena banyak dengar dari sisi perempuan sih. Ngerasanya tuh kayaknya tuh kita tuh udah paling kita tuh paling menderita, udah paling diituin. Tapi kita lupa kadang-kadang suami kita ngadepin kita juga frustasi juga loh. Iya, ada gemes-gemesnya. Iya kan, gitu Iya. kayaknya. Mungkin dia banyak juga kayak, aduh nih orang gitu kan. Tapi Iya, udah iya, ditelan aja gitu. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh lu gue gak bisa dia ngomong sama lu, dia juga sama gak bisa ngomong sama kita, sama gitu. Suka lupa. Nggak cuman sama keluarga aja, sama anak, sama siapapun gitu. Kayaknya kita tuh kadang-kadang suka ngerasa paling,
gitu. Teraniaya gitu Teraniaya ya. aduh gue tuh paling kayaknya gue menyedihkanan gitu. Tapi suka lupa gitu, orang juga kadang-kadang juga kesal juga sama kita gitu. Ya, kita nggak segampang itu juga untuk di handle atau untuk dihadapin. Iya betul, setuju. Jadi kalau kayak gitu-gitu mah udah sambil mikir, aku salah apa ya? Aku masih punya banyak yang salah gitu-gitu ya. Udah aku bismillah salahnya dikurang-kurangin, belajar apa biar orang juga kalau ngehandlein apa berinteraksi sama aku juga gampang setuju, gitu, setuju. dimudahkan. Ya. Ini menjadi apa ya refleksi buat diri kita sendiri juga, mungkin buat yang nonton bisa sambil berkaca, jangan lupa baca doanya kalau kata Bu Ayu. Iya, ya ingat kan? ya ada doa berkaca namanya Allahumma kama santahu oki fasih huluki. Kalau salah mohon dikoreksi, mohon maaf. Tapi itu yang aku pelajarin gitu. Gitu. Terima kasih ya Bu Ayu ya sudah banget lah. ngobrol jadi kenapa jadi ngobrol serius Gak sama bisa dia 5 biasanya tuh. episode nih. Dia tuh sama ngobrol sama dia tuh kan gak bisa serius ya, tapi hari ini ya lumayan gitu. Ini semoga menjadi pelajaran buat aku, buat Bu Ayu, pengingat juga buat kita berdua, buat besi-besi yang nonton. Iyalah. Ngobrol-ngobrol hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah datang. Dan buat yang kalian yang di rumah jangan lupa nih di like, comment, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye bestie. Nggak boleh pantun nih. Ya coba Oh iya, oke boleh. mikir dulu. Oke, enggak, ada. Ada cucu lagi nonton Lady Gaga. Cakep. Seneng banget Nagincu ketemu sama Bu Aga. Boleh tepuk tangannya dong. Terima kasih. Bye bestie. Bye, bestie.